Apa ya? Arti mereka Jadi mungkin memori gue sama dia tuh sedikit. Enggak, siapa yang nyuruh pilih? Siapa yang nyuruh pilih? Sini gue pilih dua-duanya. Mungkin ada yang lebih mengecewakan, tapi itu yang gue ingat. kok sebagai gila-gila sebagai deh. Kalau aku masih banyak kurangnya, maaf. Ya nangis gua. Kalian tuh jahat. Halo, nama gue Andre, gue sebagai sosial media. Oke, siap? Sama orang tua dan adik. Orang tua lengkap. Halo, nama gue Boy, pekerjaan usaha. Sama nenek sama opung, gue Batak. Orang tua gue udah 19, dari umur 19 gue udah yatim piatu. Halo, perkenalkan nama aku Desi Syaloho. Aku sebagai sekretaris. Tinggal sama teman. Karena merantau. Yes, benar sekali. Kalau di kampung tinggal sama siapa? Ya sama mama papa lah. Halo, gue Felix. Profesinya worship leader sama orang tua sama adik. Aku Jose, musisi. Tinggal sama istri. Tapi sebelum sama istri tuh tinggal sama siapa? Sama orang tua. Halo, my name is Ciki. Enggak deh. Aku Amanda, sehari-hari sebagai pengusaha kreatif. Tinggal sama masih lengkap, ada mama aku sama koko aku sama adik aku. Boleh, nama saya Patra, profesi sebagai MC dan juga host. Sama bapak, sama mama, sama adik, sama kakak. Hai, nama saya Ria. Kerja saya sebagai admin sosial media. Aku tinggal sendiri, kos di Cempaka Putih. Di kampung sama orang tua, papa doang sama adik-adik. Orang tua itu segalanya bagiku. Apa ya? Arti mereka arti orang tua ya? Kasih sayang lah. Arti orang tua ya orang yang lebih tua dari gua, ya orang yang melahirkan gua. Tapi kalau ngurus sih enggak juga sih. Lo berarti orang tua lo. Ya, bisa dibilang dia punya sosok. Dia bisa jadi figur bapak, figur ibu, figur nenek juga. Berarti sekali. Iya, orang tuaku segalanya buat aku. Arti orang tua, ya intinya kalau mereka nggak ada ya gue nggak mungkin ada. Jadi semua gue bisa ada juga karena Tuhan taruh orang tua gue kayak gitu sih. Aduh. Orang tua segalanya lah. Ya segalanya udah itu aja. Buat gua orang tua itu adalah perwakilan Tuhan yang hidup dalam hidup. Dalam hidup gua itu Tuhan. Maksud gua gini, orang tua itu buat gua tuh wakil Tuhan buat hidup gua gitu loh. Jadi perwakilan Tuhan gitu lah. Arti orang tua, wakil Tuhan yang udah dipilih yang terbaik buat kita. Waduh. Ini kalau kita belajar tuh ada putih telur sama kuning telur nih. Sukanya yang mana tuh berarti lebih sayang sama yang mana tuh katanya. Pilih papa atau mama? Gak boleh salah satu, gak boleh dua-duanya. Gak bisa kayaknya. Karena both of them equal di mata aku tuh sama gitu. Lebih pilih papa. Karena dari kecil bokap gue yang udah ngebiayain. Bokap gue kerja satu keluarga, hanya dia yang kerja dari dulu sampai sekarang gue sedewasa ini, jadi perannya ngebekas gitu. Gue lebih pilih, gue nggak tahu ya sebenarnya, karena nyokap gue meninggal umur gue 4 tahun, jadi mungkin
memori gue sama dia tuh sedikit, dan gue kalau bisa dibilang gue juga lupa mukanya kayak gimana. Jadi gue nggak tahu kalau, nah bokap gue juga, gue sampai umur 19 tahun juga bukan dia yang ngerawat gue, jadi gue nggak tahu sebenarnya kalau milih siapa gitu. Berhubung dari dulu sampai sekarang cuma satu, yang kalian dipilih sih. Harus pilih banget. Nyokap kali ya, mama kali ya. Kenapa? Karena lebih sering ngobrol aja kalau hari-hari gitu kan. Dua-duanya lah. Enggak, siapa yang nyuruh pilih? Siapa yang nyuruh pilih? Sini gue pilih dua-duanya. Main suruh pilih aja. Enggak, gue sayang dua-duanya. Cuma dia gak pilih gue. Gak bisa dipilih sih buat gua. Gak boleh gak pilih ya? Aku mau pilih dua-duanya. Ya nangis gua. Harus pilih banget nih, atau dua-duanya boleh? Dua-duanya lah, karena mereka, aku ada hari ini juga karena mereka. Buat gue papa dan mama itu satu paket yang lengkap buat hidup. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak bisa dipisahkan, walaupun mereka nggak bisa hidup bareng-bareng atau ada yang duluan sudah dipanggil. Tapi kalau kita kehilangan satu orang dari mereka, baru kita tahu arti orang tua. Aduh, kok jadi gini sih? Maksudnya jadi sedih. Iya, pernah. Pernah, pasti pernah. Jelas lah. Pernah banget. Sering sih pastilah. Pasti kayaknya sering ya. Gue nggak tahu dah. Ih, jangan dong ntar bongkar aib ini. Apa ya? Oh, tapi panjang banget kalau gue ceritain. Nih cerita dikit ya. Gue pernah ke toko buku yang lumayan gede banget. Jadi waktu itu trennya tuh lagi tren buku komik-komik gitulah, komik-komik anak-anak SD zamannya itu. Itu gue masih kelas 5 apa kelas 6 SD gitu. Gak tahu kenapa. Kan gak punya duit nih, gak punya duit buat beli. Ya ambil lah. Gitu ceritanya. Terus akhirnya ketahuan sama satpamnya. Dia bilang, "Rumah kamu di mana?" "Saya nggak punya rumah, Pak." Gue bilang gitu. "Nggak mungkin kamu nggak punya rumah. Saya mau ketemu sama orang tua kamu." "Pak, jangan Pak. Udah saya bayar aja. Lah, kamu katanya nggak punya duit. Kenapa kamu malah ngambil?" Bingung. Ya udah Bapak ke rumah saya dah. Ditampar gue sama mak gue gara-gara ngambil komik Conan yang cuma 7.000. Malu. Aduh, kenapa sih harus ceritain orang tua? Jadi waktu itu, ingat banget, kelas 1 SMA, pertama kali punya handphone, nggak punya uang, tapi harus punya handphone karena kebutuhan sekolah. Aku kerja, anak sekolah, kelas 1 SMA itu tuh belum layak kerja sebenarnya. Tapi aku pulang sekolah, pergi ke ladang, biar dibayar sama orang ya mungkin cuma nggak seberapa gitu. Dan memang dikumpulin duitnya 100.000 itu kayaknya sebulan tuh nggak nyampe gitu. Sampai akhirnya aku nyuci di rumah orang, keluarga juga. Dan itu sangat-sangat, buat aku sangat-sangat susah. Karena ngelihat teman-teman kalau pulang sekolah, itu mereka belajar, les. Tapi kalau aku enggak, aku harus kerja dulu supaya aku punya uang. Dan aku punya uang 150.000 sebulan. Enggak cuma buat uang sekolah, tapi itu juga yang harus aku bagi buat beli lauk di rumah. Dan hingga akhirnya dengan keadaan itu, aku berantem dengan orang tua aku. Kayak aku nyalain kayak, susah banget sih, sampai uang pun nggak punya gitu. Aku tahu pada saat itu mama aku sangat-sangat terluka karena aku nyakitin diri aku sendiri. Tapi aku pengen mati. Dan aku sangat menyesal melakukan itu karena itu membuat dia terluka. Karena dia sangat sayang sama aku tahu itu. Itu aja sih. Yang paling nyakitin waktu nyokap sih waktu itu. Nyokap ulang tahun.
Terus pas dia ulang tahun pagi-pagi, padahal gue baru bangun, terus kayak nyokap gue salah naro ini, tapi gue mempermasalahinnya tuh kayak gede banget gitu. Jadi di hari ulang tahun dia malah dia kesel, malah dia marah, malah jadi berantem gitu. Itu sih yang lumayan nyakitin. Ini mungkin opung ya karena lebih relevan ke orang tua gue opung. Waktu gue ngelawan dan gue pernah ngebantah dan masih baru lulus sekolah kayak ngerasa udah bisa kerja, udah bisa nyari duit walaupun belum kerja waktu itu. Gue cabut dari rumah, gue ya nggak jelas lah tidurnya di mana. Tapi pas waktu gue tahu dia misalnya lagi sakit itu gue ngerasa pedih banget sih. Paling mengecewakan. Aduh, banyak lagi ya. Mungkin ini hal simpel sih sebenarnya, tapi mungkin kedengarannya simpel, tapi mungkin kalau gue ingat-ingat dulu ini lumayan mengecewakan. Jadi waktu masih sekolah lah ya, terus masih mungkin SMP kayaknya waktu itu harusnya ada momen dimana gue ke gereja lah gitu. Tapi dulu kan masih sering dipaksa-paksa kan. Nah gue ada momen lagi malas banget ke gereja. Ya gue semacam kayak bilang ke bokap nyokap lagi gak enak badan gitu, jadi gak mau gereja. Tapi pas akhirnya mereka berangkat gereja, gue bukannya di rumah tapi gue pergi ke lapangan bola di komplek, main di situ main bola sampai sore, nggak sadar sampai sore, akhirnya ketahuan juga sih. Tapi di situ lumayan akhirnya kan kalau zaman dulu SMP ya bukan dipukulin kali ya, serem banget ya, dimarahin terus dipukul gitu sama bokap gitu sih. Mungkin ada yang lebih mengecewakan, tapi itu yang gue ingat. Gimana ya maksudnya? Nanti nggak lucu lagi. Maksudnya nggak lucu lagi lah nanti. Nggak, maksudnya biar konsepnya itu kan ceria gitu loh. Tadi pertanyaannya apa? Aku udah bingung. Gue bukan menjadi anak yang paling berbakti sih buat orang tua gue. Gue percaya pasti banyak hal yang gue kecewain. Cuman gue itu termasuk anak yang paling nurut di keluarga. Jadi gue merasa sih semua yang orang tua gue mauin dari gue turutin. Jadi sampai saat ini gue belum pernah ngecewain orang tua gue sih. Yang paling ngecewakan itu waktu sekolah sih, lebih ke bapak ngarepinnya aku itu sekolahnya di negeri, tapi aku nggak bisa, malah masuknya ke swasta. Itu sih yang buat bapak kecewa, tapi ya udahlah. Yang mengecewakan, yang melukai hati. Tapi sering dengan perjalanan umur pasti ada aja sih yang paling diingat apa ya? Ketika pilihan kuliah yang tadinya tuh kalau mama aku maunya tuh yang tek-tekan, semuanya tuh yang teknik, arsitek, pokoknya tek-tekan gitu. Tapi aku decide untuk aku mau pilihnya desain. Dan itu sempat kayak nggak kalau ditanya sama orang, anakku kuliah apa? Nggak dijawab sama mereka gitu. Sempat kayak gitu. Tapi udah clear belum sekarang? Oh, udah dong. Udah dong. Saya buktikan. Berbakti, yang pasti sih berhubung sekarang kan cuma tinggal punya mama. Kalau waktu pas lagi papa masih hidup, rasanya masih kurang kayak sekarang pun sama mama pun juga masih kurang gitu, kurang memberikan lebih lagi gitu buat mereka. Cuman aku udah coba kasih yang terbaik.
Belum, karena gue masih suka kesel sama mereka, masih suka berantem, nyolot, nggak mau ngalah sama mereka gitu. Jadi kayak belum berbakti banget lah buat mereka. Belum 100%. Karena masih banyak hal-hal simpel yang orang tua gue minta, tapi gue masih nggak nurut lah gitu. Ukuran berbakti kan gue nggak tahu ya, kayaknya kayak sampai kapanpun gue nggak bisa membalas kebaikan orang tua sama gue gitu. Tapi kalau dibilang gue sudah berbakti atau enggak, sebisa mungkin gue melakukan semuanya yang terbaik buat orang tua. Kalau mama berbaktinya itu baru dikit banget karena mama udah dipanggil Tuhan. Kalau bapak ya sampai sekarang belum begitu berbakti sih, cuman terus belajar dan berproses. Kalau dibilang berbakti, gue mungkin nggak bisa ngebalas baktinya orang tua gue ke gue ya, karena gue pikir kita nggak bisa balas apapun kebaikan orang tua. Jadi gue ngerasa apakah ditanya udah berbakti, gue selalu memberikan yang terbaik sih sama orang tua gue. Jadi gue pikir itu bakti gue. Nggak tahu sih gue, karena jujur buat gue banyak hal yang belum bisa gue lakuin buat dia gitu. Yang belum sempat gue lakuin, tapi semoga sih sempet ya, karena dia masih hidup. Sampai sekarang aku gak bakal ngerasa puas dibilang berbakti, gak pernah ngerasa kalau aku udah berbakti banget sama dia. Sekuat dan sehebat apapun aku memberikan ke dia atau ke mama, itu gak bakal cukup. Ma, untuk mengakui diri lemah itu tuh nggak masalah. Jangan selalu merasa kuat, karena Desi selalu ada buat mama. Dan Desi sayang banget sama mama. Sampai kapanpun, sekalipun Desi nggak bisa berdiri, Desi akan berdiri buat mama. Sekalipun kita cuma berdua, kalau pundak Desi tempat mama buat bersandar, Desi ada buat itu. Desi sayang mama. Iya, pastinya sorry buat mama, terutama mama sih yang sering gue sakitin karena sering ketemu. Jadi sorry mama, dan ke depan Andre bakal berusaha jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau mama aku masih ada, dan walaupun mama sekarang udah nggak ada, aku cuma mau bilang minta maaf atas kesalahan, dan aku sering buat mama nangis. Untuk bapak tetap sehat, dan aku ada sekarang juga karena bapak, dan aku berterima kasih. Sehat selalu dan panjang umur. Kok jadi gini ya? Gue sih gimana ya? Ya, gue mau terima kasih sama orang tua gue yang udah mendidik gue. Ya kayak gimana, bingung juga. Makasih buat mama yang pasti, buat bapak juga yang di surga udah ngebesarin, ngeperjuangin gue sampai saat ini. Dan gue mungkin cara gue ngebalas kebaikan gue adalah dengan jadi anak yang nurut sama orang tua. Buat mami, kalau aku masih banyak kurangnya, maaf. Tapi aku udah coba berusaha yang terbaik lewat apa yang aku kerjain, apa yang aku usahain. Kalau masih kurang, maaf. Kalau masih ada pilihan-pilihan yang emang belum sesuai sama yang mami mau, aku masih mau terus berjuang biar mami bisa bangga punya anak kayak Amanda. Apa ya?
Eh, Pung, aku nggak tahu sebenarnya target Opung buat aku apa. Tapi aku coba yang terbaik aku lakuin buat Opung. Eh, Semoga Opung bangga punya aku juga gitu. Aku pengen kalau nanti aku nikah, Opung masih hidup. Itu aja sih. Apa ya? Ya, yang jelas terima kasih karena udah tuntun gue sampai gue udah yang umur 20 lebih ini, 27 tahun ini. Tapi masih tetap menganggap gue seperti anak walaupun gue udah gede. Terima kasih karena mau menerima segala kebodohan, kekurangan, kelalaian gue selama hidup. Ya pokoknya kalau nggak ada papa mama, aku juga nggak ada. Ini orang tua gue ada di belakang. Terlangsung kita panggil kan orang tua Yosi gitu lagi, kaget gue. Pokoknya terima kasih banyak udah merawat, membimbing, membesarkan gue sampai saat ini. Bahkan sampai akhirnya gue menikah pun juga orang tua masih selalu baik sama gue. I love you so much lah. Mama, papa. Mantap. Bentar. Itu. Thank you. Tentu kalian sudah melihat jawaban-jawaban dari teman-teman yang kita interview sebelumnya. Kalau berbicara mengenai orang tua itu berarti kita bisa melihat bahwa ada jawaban yang dalam dari setiap jawaban mereka. Kenapa? Karena biar bagaimanapun, orang tua itu memiliki satu ikatan khusus dalam hati kita yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain. Ada mantan pacar, mantan suami, mantan istri, tapi mantan orang tua itu nggak ada. Sebaliknya mantan anak pun nggak ada. Biar bagaimanapun anak adalah anak, orang tua adalah orang tua yang punya tempat khusus dalam hati setiap kita. Mau gimana pun perlakuan mereka, mau gimana pun hubungan kita dengan mereka, hal itu tetap tidak menggoyangkan tempat yang khusus itu dalam hati kita. Tetapi sebagai seorang manusia, teman-teman, tentu kita semua di sini pasti pernah merasakan yang namanya ketidakcocokan. Ada something yang mungkin gak cocok antara kita dengan orang tua. Dari keputusan, dari cara ngomong, dari kesenangan, dari mungkin dari hobi dan lain sebagainya. Hal itu yang membuat kita dengan orang tua itu memiliki gesekan-gesekan. Tetapi itu suatu hal yang wajar. Karena yang namanya manusia ya basically gak ada yang cocok. Sama siapapun gak cocok, termasuk sama orang tua. Tetapi yang jadi poin penting pada hari ini atau pada episode kali ini bukan berbicara mengenai mencari kecocokan antara kita dengan orang tua. Tetapi bagaimana kita memandang orang tua. Dan tentu di sini bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam hubungan kita dengan orang tua kita. Karena tetap ada pribadi ketiga, yaitu Tuhan. Nah, di dalam Kolose 3 ayat ke-20 dikatakan, taatilah orang tuamu karena hal itu yang indah di mata Tuhan. Taatilah orang tuamu karena hal itu adalah hal yang indah di mata Tuhan. Tentu bagi kita anak-anak yang mau taat, anak-anak Allah yang mau hidup berkenan. Yang menjadi fokus hidup kita itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang indah di matanya. Nah, salah satu syarat bagaimana kita bisa menjadi seorang anak Allah yang indah di mata Bapa adalah ketika kita menghormati, mentaati orang tua kita. Tadi saya katakan bisa ada ketidakcocokan, ada gesekan-gesekan. Tetapi di sini tadi saya sudah katakan bukan mencari titik temunya. Karena mungkin sampai mati kita nggak pernah ketemu titik temu tadi ya antara kita dengan orang tua. Tetapi kita harus belajar. Aku mau menjadi pribadi yang indah di mata Tuhan.
dengan caraku taat sama orang tuaku. Dia tadi di Kolose 3 tadi tidak dikatakan taatilah atau hormatilah orang tuamu yang baik. Enggak juga dikatakan hormatilah orang tuamu yang memiliki satu hobi yang sama. Atau memiliki rules yang kamu bisa ikuti juga, yang kamu juga happy mengikuti rules dari orang tua. Enggak ada. Pokoknya taatilah ataupun hormatilah orang tua lu. That's it, di situ aja. Jadi biar bagaimanapun mereka, hormati mereka. Karena hal itu indah di mata Tuhan. Dan satu hal lagi yang harus kalian ingat. Mereka tidak selamanya hidup sama kita. Mungkin bagi teman-teman yang pernah merasakan kehilangan orang tua, pasti kalian tahu, seberapapun mereka salah atau seberapapun mereka bikin kesel kita, at the end ya pasti ada kesedihan yang dalam ketika mereka sudah dipanggil Tuhan. Nah, bagi kalian yang masih punya orang tua yang masih lengkap ataupun tinggal salah satu, coba kita renungkan hal ini yuk. One day mereka meninggalkan kita. Dan selama mereka masih hidup, aku mau indah di matamu ya Bapa. Selama mereka masih hidup, aku mau jadi anak yang menyukakan Bapa. Dengan cara apa? Dengan caraku hormat sama mereka. Dengan caraku taat sama mereka. Seberapapun mereka salah, mereka pun gak berniat jadi orang tua yang jelek kok. Mereka pun gak berniat jadi orang tua yang jahat sama kita. Mereka begitu karena didikan yang mereka dapat juga dari kecil. Kita harus melihat mereka sebagai satu pribadi yang utuh. Bukan cuma ketika mereka salah aja sama kita, tapi utuh. Mereka pun punya didikan yang mungkin keras dari orang tua mereka. Dan lain sebagainya. Ayo kita terima mereka seperti mereka menerima kita. Hal itu yang membuat kita menjadi pribadi yang indah di mata Tuhan. Jadi yuk teman-teman, di waktu yang masih Tuhan berikan, kalau masih ada kesempatan kita menyenangkan orang tua kita, yuk kita bikin happy mereka. Karena akan ada waktunya lagi, saya ulangin lagi, karena akan ada waktunya nanti, mereka akan pergi. Jadi yuk kita gunakan waktu ini dengan baik. Selamat menyenangkan orang tua kita masing-masing. God bless. Tunggu ini ngapain dulu? Buruan tobat gitu. Gue berasa bersalah aja sih, jadi minta maaf ya. Cewek-cewek belum? Belum. Kenapa sih? Berani cuma di belakang lo. Maju lu sini. A few moments later. Kerahnya. Bentar. Warnanya bagus. Jatuhnya jadi jualan ya. Ini suruh pakai dulu terus lu beli nggak?